Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfani Dwi Kurnia Akbar dengan NIM 2110211052. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi di lingkungan desa yang beranggotaan Nora Safitri, Sarji Fiore Salsabila, Nalurita Dewi Masyito, Friska Pudio Hanita, Putri Dewi Andrianti, Rahmawati Cahya Ardita Sari, Fitri Awalia, dan saya Arfan Dukri Akbar, Sri Purnama, Rina Oktaviani, Aminatur Rodiah, dan Nandita Kurnelia Wijayanti. Pembahasan korupsi, yang pertama definisi korupsi dan pemberantasan korupsi. Yang kedua, faktor terjadinya korupsi. Yang ketiga, contoh kasus dan penanganannya. Yang keempat, peran masyarakat. Dan yang kelima, kesimpulan. Oke, definisi korupsi sendiri. Korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan demi kepentingan pribadi, serta menyalahgunakan kepercayaan masyarakat yang dikuasainya kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dan definisi pemberantasan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 1 pada poin ketiga, menyatakan bahwa pemberantasan korupsi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan sebagai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntunan, dan pemeriksaan sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor terjadinya korupsi terdapat dua, yaitu faktor yang pertama faktor internal, mencakup sifat serakah manusia, gaya hidup konsumtif, dorongan keluarga. Dan yang kedua, faktor eksternal yang tercantum faktor ekonomi, faktor organisasi, dan faktor politis. Contoh kasus dan penanganannya. Seperti pada contoh kasus yang kami ambil, yaitu pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK di wilayah Badung. Komisi Pemberantasan Korupsi menggandeng pemerintahan Kabupaten Badung, Provinsi Bali untuk meluncurkan program Desa Anti Korupsi. Program tersebut dilakukan dalam rangka menumbuhkan nilai-nilai budaya anti korupsi di semua level pemerintahan, termasuk di lingkungan terkecil seperti desa. Peran masyarakat. Masyarakat dalam melakukan strategi yang dapat dilakukan dalam pemberantasan korupsi melalui dukungan keefektifan penegakan hukum, cara-cara yang dapat dilakukan masyarakat dalam berpartisipasi, yaitu yang pertama, perlu mengenal korupsi. Yang kedua, mengetahui hak serta kewajiban dalam hukum yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Dan yang ketiga, kerjasama antara masyarakat dan penegak hukum. Kesimpulannya, dari penelitian yang kami amati, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menumbuhkan nilai-nilai budaya anti korupsi dan mewujudkan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel. Masyarakat juga berperan dalam memastikan terlaksanakannya komitmen politik secara berkelanjutan. Selanjutnya, di sini saya akan mempresentasikan hasil poster dari kelompok kelima, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, yang memiliki judul Peran serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Di dalam poster yang kami diskusikan berisikan pengertian korupsi, yaitu korupsi adalah
tindakan seseorang menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan untuk kepentingan pribadi. Korupsi perbuatan yang melanggar nilai-nilai luhur Pancasila. Korupsi dapat terjadi di berbagai lingkungan. Yang seperti kita sering lihat atau sering kita dengar di berita ataupun di media-media lainnya, yaitu di lingkungan pemerintahan. Akan tetapi selain di lingkungan pemerintahan, sering juga di lingkungan sekolah, lingkungan kantor, dan lingkungan rumah. Dan selanjutnya, isi dari poster kelompok kami yaitu peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 1 yang berisi berperan serta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 9, Pasal 11 yang berisi melaporkan tindak pidana korupsi, pengaduan masyarakat. Pasal 13 yang berisikan turut melakukan pendidikan, sosialisasi, dan kampanye. Dan Pasal 22, 29, dan 30 yang berisikan mengikuti atau mengawasi proses dan mekanisme pencalonan dan pemilihan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekian hasil presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, ataupun ada tutur kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.